hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Hai JBL, balik lagi di hari Senin. Nah kali ini kita mau ngobrolin setelah kemarin nih banyak banget rentetan pertandingan-pertandingan dan hasilnya yang cukup memuaskan untuk kita. Di bulan ini akan ada turnamen lagi, tapi kita ngebahasnya nggak sendiri, tentu saja sama Ciuni dan juga coach yang banyak negara. Weh, Coach banyak negara, Ci, udah bukan 5 negara kayaknya ya. oh sudah banyak negara. Kos Ciracas. Ciracas dan sekitar. Di bulan ini berarti kita ada Thomas dan Uber Cup di tanggal 27 April sampai 5 Mei. Iya. Nah, kalau kita ngobrolin Thomas Uber ini seru banget ya, karena kan tim-timnya ini adalah tim-tim terkuat juga dengan skuad terkuat ya, Ci, pastinya ya. Ya, Tapi kita mau mulai dari Uber dulu nih, karena ada Ciuni di sini. aduh. Nah, Ci Yuni, Uber sendiri kan Indonesia udah pernah juara 3 kali, Ci. Di tahun 75, 94, 96. Jadi udah 3 kali juara. Yang ikut Uber dulu deh, apa sih, Ci, kesan yang masih melekat gitu di benak Ciuni? Apa sih spesialnya Uber Cup itu? Ya karena itu kan kejuaraan bergu wanita tertinggi supremasinya. Dan itu menandakan kekuatan 3 tunggal dan 2 ganda di seluruh dunia, Ya. di setiap negara. Indonesia sebenarnya bukan seeding utama terus sih. Dari dulu, Ci? Mm-mm. Oh, sejak dulu pun juga? Iya, jadi waktu saya menang pun tuh karena China itu sebenarnya unggulan pertamanya. Oh. Di atas kertas ya head to headnya nggak menang gitu. Tapi kan mainnya di Jakarta, Dep, Iya. dan spiritnya udah beda lah waktu itu ya. Jadi itu yang bisa bikin kita menang. Kalau enggak mungkin ya ya rame sih sebenarnya. Tapi kita bukan unggulan pertama aja pokoknya. Di Tapi waktu itu Uber Cup. Ciuni tunggal ke berapa? 2 setelah Susi. Sempat main berapa kali, Ci? Maksudnya selama dari perjalanan dari babak pertama sampai terakhir? Main terus 3 kali final aja nggak dipasang. Oh. Gimana, Ci, rasanya, Ci? Iya luar biasa sih ya karena mainnya di Jakarta. Terus penontonnya kan nggak ada batas ya. Oh Jadi deket. Oh gitu, Ci. Oh, Dulu bukan yang kayak sekarang gitu berarti ya? iya nggak ada sampai pinggir lapangan banget Oh Dep. gitu. Jadi kayak ngambil lob tuh kedengeran banget di sebelah gue gitu kan ya ributnya gitu. Oke, seru banget ya tapi ya. Nah tapi pas babak-babak awal nggak karena lapangannya pakai semua kan. Oh iya. Pas udah final tuh beneran deh. Nah kalau pas dipakai semua itu penontonnya pada kemana, Ci, berarti? Ci? Iya di belakang-belakangnya dan belum seheboh Oh kalau belum serame di Tapi semifinal. Istora. Sora. Istora. Oh gitu, Ci. Jadi mereka di samping-samping lapangan gitu. Tuh bukan nggak echo beneran deket suaranya di kuping gitu ya. Cuman kalau aku sih ngerasa lebih semangat ya, maksudnya lebih semangat karena ya dukungannya kan luar biasa gitu ya. Dan pas sama Denmark Susi nggak main, aku yang dipasang single oke. pertama. Oh jadi, Ci, single pertamanya. Berasa sih ya jadi single pertama. Itu ya, Ci, pressure-nya beda ya? Pressure-nya ya. Dan kayaknya yang mau bawa tim kemana tuh kayaknya tunggal pertama kayak gitu sih. Nah, tapi masih penasaran sama penonton yang di samping. Kalau dulu zaman kita mah di Tegal kali ya, Oh, kayak iya, gitu Tegal, ya. iya. Tegal kan, yang kayak gitu. Beli karcis dapat. Dapat itu Sponsor. langsung wah di mana-mana tuh kan kabut udara gitu kan. Nah enggak, Ci, tapi kalau kayak Juni itu kan maksudnya kejuaraan dunia, Ci, ya, bergengsi sekali gitu. Terus penontonnya di sampingnya semua. Emang kedengeran, Ci, kalau instruksi dari pelatih gitu teriak-teriak apa gimana, Ci? Yah kurang kedengeran, kurang. Sekarang aja kurang. Enggak, itu kan nyaru gitu, mana yang pelatih sama yang itu samping-sampingan gitu kan dia ya. Deketin, Tapi pelatih duduk apa berdiri juga, Ci? duduk. Kita deketin ya supaya denger gitu ya. Cuman Dan dulu kan nggak yang kayak sekarang kan. Nggak. Maksudnya 2 di ujung gitu. lebih jauh posisinya, nggak sedekat sekarang. Oke. Iya. Lebih jauh lagi. Tapi ya tegang deh, maksudnya juga agak susah mendengar apa-apa. Dan nggak ada interval kan? Nggak, Ini. nggak Iya. ada. Jadi Langsung main terus gitu langsung. sampai 11. Jadi dapat instruksinya kalau pindah Pas ngelihat set doang aja ya? kan. Iya. Atau pas noleh ke belakang doang gitu, Ci? Iya benar. Tapi biasanya di posisi-posisi gitu nggak banyak masukin strategi sih. Kayak lebih harus mentalnya aja dan lebih harus kuat, lebih harus fokus, lebih gitu aja dulu Ciusia sih ya waktu itu yang Oma. jadi Masih ngelatih pelatih. loh sampai sekarang loh, kuat banget loh itu. Kalimatnya nggak banyak tapi keras gitu. Oh gitu, Ci, ya. Contohnya, Ci?
ya main yang bener, otaknya dipakai dong gitu Wah, ya kan. gila, Jadi gila. nggak pakai Oke, otak terus pakai pernah apa denger ya? Gila, Kayak gitu. gila itu sedikit tapi nyelekit ya. Maksudnya bener-bener satu kata tapi kena ya, Le ya. Lu mengartikan aja sendiri ya, lu bisa artikan nggak gitu? Tapi pernah lah pasti. Lu juga pasti pernah nih gitu. Ya lu ada otak nggak main gitu kan Iya. ya? Ih, sering nih dulu waktu di klub main otaknya kurang nih pasti Iya, gitu. main pakai otot doang, otaknya dipakai Iya, gitu ya. sering lah dulu. Iya bener. Zaman sekarang bisa nggak tuh? Satu-satu sekarang digituin. Nggak bisa lah. Nggak bisa Janganlah, jangan. Harus Harus dengan yang lebih kasih baik lah. sayang berarti. Udah Lebih beda baik aja, ya. lebih Beda baik. zaman ya. Iya. Ntar kena apa tuh UU ITE apa tuh. Oke, jadi berarti berkesan banget juga Ci ya, dan dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Nah kalau kita lihat tapi Uber kali ini nih Le, banyak banget loh pemain muda dengan skuad-skuad yang baru pertama kali mereka ikut. Ada Rusana, Rachel, Trias, ini kan pertama kalinya Lani. mereka ikut. Lani udah pernah di Lani tahun udah ya? 2022 Oke. sama Ripka. Jadi mereka udah yang tiga ini yang pertama kali ikut lah. Apa sih yang harus tiga pemain muda ini siapkan kalau menurut lo? Karena Yang kan pasti bergengsi mental nggak banget. sih? Kan beregu gitu loh Dep. Wah, bebannya pasti beda dan dia kalau dikasih kepercayaan main, ya dia tanggung jawabnya harus poin gitu kan. Ini kan tim bukan individual. Kalau individual mungkin ya kalau kalah sendiri ya gitu. Kalau bergu kan kalah bisa mempengaruhi skor buat tim gitu. Ah ya keseluruhan ya. Tapi ya syukur-syukur lah dapat kesempatan kayak gini. Ya nggak semua pemain pengen banget loh main Thomas Uber gitu kan, beda banget experience-nya. Jadi ya dimanfaatkan, dimaksimalin. Ya menang kalah kita lihat prosesnya, yang penting lu maksimal berjuangnya, udah jatuh lah gitu sampai berdarah ya nggak apa-apa, yang penting kan kelihatan. Kalau misalnya kalahnya yang jauh gitu ya udah dibawa, dikasih kepercayaan, mending kasih yang lain yang lebih pengen gitu. Tapi dengan komposisi yang dibawa kan berarti kalau Cini tadi bilang ini 3 tunggal terbaik, 2 ganda terbaik yang akan diturunkan. Kalau kita lihat justru Ana sama Tiwi yang gak dibawa. Ya. Justru Rachel sama Trias nih Ci. Maksudnya apa sih yang jadi pertimbangan? Apa karena mereka kemarin gak juara gitu, cuman runner up atau gimana? Nggak gitu sih, karena justru kalau pemain muda dimasukin ke turnamen bergu itu bukan masalah mainnya aja, tapi dia belajar untuk gimana itu di dalam regu. Ya. Di dalam regu teamworknya gimana, kebersamaannya gimana. Partai penting pasti nggak dipasang sih Dep. Kebanyakan ya. Ya bisa aja kalau ada yang Kecuali cedera. cedera, iya. Ya itu udah dia harus siap Beda gitu. case ya, Ci. Tapi kalau saatnya membridging pun sekarang oke. Maksudnya Rachel dan Trias pun kan prestasinya juga nggak jelek. Ya. Ana Tiwi kita melihat mungkin butuh persiapan lebih, makanya gak dibawa ke Thomas Uber. Toh Apri Fadia di atas, Lani Ripka kedua. Anyway, aman gitu loh, iya kan. Nah Rachel Triasnya kan di untuk ketiga cadangan berarti, Ci, ya. Nah, kalau Ana Tiwi masuk, berarti kan antara Lani Ripka atau Ana Tiwi. Oh ya, itu yang jadi pertimbangan dan strategi juga ya, Ci. Good point kok menurutku. Maksudnya tuh pemain muda tuh perlu dibawa. Dia ngatasi ketegangan di lapangan satu hal, tapi masuk ke dalam bergu sekelas Uber itu juga kan pengalamannya dia harus punya dulu juga gitu Dep. Nanti dipasang setuju. juga ujian lah buat mereka gitu ya. Iya, kita juga pertama kali ikut Sudirman pun ya kita yang muda dibawa untuk ngelihat situasinya tuh seperti ini biar tahu dulu. Jadi 2 tahun kemudian udah dipasang, udah siap, ya nggak ada alasan. Tongkat estafet udah gue kasih nih, Iya. ya habis ini ya, Iya. gitu kan. Kan Bagas juga kan, Leo juga gitu. Waktu 2020, 2022 kan gantian kan. Heeh. Jadi saling mengisi lah ya. Tapi kalau lihat di sektor terutama ganda putri dulu, berarti kan tadi kalau Cici bilang ada Apri sama Fadia di pertama. Tapi kalau lihat kondisi dari Apri ini ada kemungkinan nggak dipecah gitu? Maksudnya si Apri dibawa nih opsi aja biar ada siditan atau apa gitu. Kalau mungkin kalau dipecah kalau benar-benar urgent kali ya. Kalau misalnya cedera emang nggak mau Udah nggak bisa main bener-bener iya. ya. Dan bisa juga dipecah kan secara Ripka sama Fadia juga pernah partner. Jadi ya ada opsi kayak gitu, tapi tergantung kondisi. Tapi secara kalau sehat, fit, ya pasti nurunin tim utama lah. Dia harus tetap di ganda Ya pertama jangan experience sayang gitu, karena kan Ripka lagi siapa? Fadia sama Apri kan salah satu yang nomor atas dunia. Jadi sayang kalau harus dipecah, mendingan ya udah yang terbaiknya, kecuali emang cedera di split ya Fadia sama Ripka atau sama yang lain ya mungkin aja gitu.
Berarti tetap harus ada siap ya Ci ya, maksudnya setiap pasangan kalau sampai dibutuhkan ini harus pasangan ini harus sampai ke apa sesuai dengan kondisi tim semua harus siap berarti. Iya, tapi kalau dipecah rugi karena Lani Poin juga Ripkanya ya. naik kan. Iya betul. Ininya harus main di kedua. Iya. Rachel sama Triasnya. Nah, lawannya biasanya ganda pertama kuat semua. Semua negara ganda pertamanya kuat. Pasti Iya kan. Nah, sedangkan kita tuh sebenarnya bagusnya ganda kedua kita kuat. Dalam kita tanda harus kutip, ngambil di situ ya Ci ya. menurutku ya. Dan jadi Apriva dia juga kan punya possibility menang lah ya ganda pertama. Kok rasanya bukan cedera yang kayak gimana sih, kalau kemarin tuh kan maintainnya dia aja nih. Mudah-mudahan nih udah bisa all out, maksudnya udah bisa tampil Maksimal juga. kayak seperti sebelumnya, itu kalimatnya gitu. Biasanya yang pecah-pecah kan ganda kedua kan biasanya mah. Bisa sih Rata-rata ganda pertama bisa dipecah. Kadang maksudnya bisa, yang tapi itu, jarang. Iya, biasanya ganda pertamanya tetap yang utama, yang kedua misalnya ya di Di split. split. Tapi itu juga kecuali kalau udah secure banget gitu loh, posisinya udah pasti lolos, ya udah kasih experience atau mainin ganda ketiga, ya itu kan mungkin aja. Seeding nggak ngaruh, depth seeding nggak ngaruh karena seeding akan dihitung berdasarkan pemain terbaik Indonesia yang ada di tim itu. Lepas oke. dia mau nanti ikut nggak ikutnya itu Iya, kan iya. tergantung keadaannya. Yang penting gitu. di awalnya dulu tuh berarti menentukan. Mm-mm. Oke ya, kita harapkan ya berarti Apri sama Fadia udah bisa tampil maksimal, apalagi kan udah nggak ikut BAC juga, Ya. istirahatnya udah sangat cukup panjang lah untuk recovery, harusnya udah maksimal ya Ci ya. Iya betul. Nah, berarti kalau kita balik lagi ke sektor tunggal yang pertama nih, yang kata si Yuni bebannya luar biasa ternyata ya Ci ya. Tapi bisa juga dibilang kan tunggal pertama itu penentu, pembuka jalan ya Ci ya. Maksudnya antara lu ngasih poin atau lu ambil poin. Berarti kan nggak gampang. Apa sih yang harus dilakuin sama Grego dulu Ci untuk jadi pacuan nih, supaya nanti tunggal kedua, tunggal ketiganya nih apa ya, lebih ada motivasi, lebih nggak tegang banget lah. Mm-mm. Grego ini kuda hitam menurutku. Tunggal pertama yang kuda hitam tuh Grego. Karena dia nanti akan ketemu ranking yang di atas. Iya. Ya, yang mana menurutku dia akan tampil all out di situ. Bebannya tuh bukan beban menang kalah loh, Dep, tapi bebannya lebih justru sana yang dihitung-hitung negaranya kan pasti lu yang rankingnya lebih diunggulin. tinggi. Iya, Nah, kayak iya. gitu. Enak nih Grego Posisinya menurutku. justru lebih menguntungkan ya Ci. Iya, dan Indonesia pun meng-count dia menang pun kan mungkin probability-nya agak lebih sedikit kalau ketemunya memang yang di atasnya gitu ya. Tapi Grego punya chance justru untuk bikin kejutan, untuk menang. Ini menurutku yang nggak enak yang di atas kan. Iya sih. Maksudnya kayak- Yang di bawah yang apa ya, lebih di bawah tuh justru nggak ada beban harusnya ya. Ya, dan Grego teruji lah secara mental, dia udah bolak-balik main bergu, cuma dia harus bawa timnya bagus. Kan kapten punya, ini udah ditunjuk apa belum sih kaptennya ya, tapi maksudnya mungkin yang senior-senior nih yang harus bisa kayak ngerangkul lah tim-timnya tuh kayak gimana, terutama sektor tunggalnya kan. Ini ada Ruzana, Komang, Iya. Esther, Esther, Ruzana, Komang ya. masih muda-muda lah ya gitu ya. 2005 kelahirannya Rusana. Tahun berapa? Berarti umurnya baru berapa tuh ya, tahun sekarang ya? Muda banget ya? Iya, 2 tahun sebelum kita masuk pelatnas. Dia baru lahir. Dan lu berasa, waduh, Gila, tua banget kita. kalau lu berasa tua, gue tua. Tapi keren sih, maksudnya di umur yang masih pada muda udah dikasih kesempatan ya Ci ya. Ini mahal banget kan, Le. Mahal, Maksudnya nggak semua pemain tuh bisa ngerasain. Karena kan banyak kan tuh saingannya sendiri gitu kan. Nah, tapi kalau tadi dibilang oke, Grego adalah kuda hitam sama Ciuni, berarti harusnya lebih menguntungkan. Nah, tapi untuk pacuan di tunggal kedua dan tunggal ketiga tuh cukup berat menurut gue, Le. Karena kan kalau sampai Dua sama. kondisi dua sama, ini nih penentuan banget nih. Nah, apa sih yang harus dilakukan sama, ya itu tadi ada Ruzana, berarti untuk tunggal ketiga berarti antara Komang sama Ruzana. Apalagi kan maksudnya kayak Komang, ini Komang pertama enggak? Komang udah pernah ikut. Komang udah pernah ikut, mungkin Ruzana secara yang belum. environment udah pernah ngerasain ya. Tapi kan kalau seandainya Ruzana yang main, itu kan yang bener-bener pertama kali, beda kan pasti rasanya kan. Menurut gue sih ya lu lakuin aja yang lu semampunya, lu semaksimalnya, karena ya lawannya juga misalnya lawannya sama-sama tegang juga pasti. Skor 2 sama penentuan. Iya, dan apalagi kan ini pemain muda, Iya. belum ada ranking gitu ya. Dan banyak juga nggak sedikit juga maksudnya yang pemain yang nggak diunggulin di turnamen bergu atau bisa kejutan. Itu kan juga mungkin aja gitu terjadi, tapi ya maksimal mumpung ada kesempatannya, ini juga bisa jadi batu sandungan, bantu lompatan. Bilkis bisa menang kok sama Akane. Iya, waktu itu sama Akane. Iya kan, jadi semua tuh masih
masih bisa ada chance menang, apalagi di turnamen bergu karena beda pressure-nya tuh beda banget. Ini ujian mental bergu lah Dep. Maksudnya tuh kalau nggak turun beneran tuh belum tahu Dep. Nanti kalau udah turun beneran Dep, kita bisa tahu nih orang cocok nggak main di bergu. Kan ada orang yang tambah bagus, Benar. sedikit lah malah ya. Biasanya seringnya lebih nervous ya, lebih nervous dibandingkan main perorangan. Ya ini ujiannya di sini. Kalau nggak di turnamen beneran, iya belum teruji. Harus di turnamen beneran ujiannya, dan itu unpredictable ya, sangat tergantung nanti si pemain ini gimana. Harapan kita ya dia bisa main lepas, bisa main ini, ya kita lihat. Tapi kan roda berputar terus, memang harus lah begitu adanya, gitu kan. Cici Sia dulu pernah bilang, Dep, ngapain lu takut main kayak gini? Emang lu selama ini berkarir buat apa sih? Ditanya balik. Wah. Itu bukan yang lu tunggu sih. Mumpung kesempatannya ada. Tapi kenapa lu grogi? Ditanya balik gitu juga. Iya sih. Jadi mikir lagi ya Ci ya. Ngomong-ngomong dulu kata-katanya dikit tapi pedes terus ya Ci ya. Pedas terus. Jadi lu ngapain selama ini? Gitu. Ya kan kita takut, kita ngomong juga lah ya, kita tegang kayak gitu kan, Le. Malah diomongin gitu. Jadi impian lu apa sih gitu? Malah ditanya balik Ci ya. 2008 juga kita di Jakarta bisa masuk final, padahal kan juga nggak diunggulin gitu. Susah nih berguni ya. Iya. Karena memang ada pemain yang bagus di perorangan belum tentu cocok di beregu, tapi Lebih ada banyak yang prosentasenya. iya, tapi ada juga beberapa pemain yang kalau beregu tuh gila gitu mainnya Vito langsung. lah. Itulah salah satunya Iya. ya kan. Itu cocok banget sebenarnya, itu untuk penentu loh. Sesar. Karena kan dia tunggal ketiga kan jatuhnya, Iya. Selalu 3. dan selalu poin ya kebanyakan ya. Bahkan nggak pernah kalah kayaknya. Iya, Ya kan selalu poin gitu. Jadi ya itulah salah satu mental berarti kan yang berbicara. betul. Nah, tapi kalau kayak zaman Cici dulu gitu, pemain-pemain muda seumuran segini juga kan Ci Atum justru lebih muda kalau zaman dulu. Miaudina itu berapa belas, 14. Saya masuk skuad pertama ya belum 18, Dep. Nah, Wah, masih muda-muda banget juga ya. Ya Jadi tapi tunggal keempat ya. Iya, tapi tetap aja kan masih muda banget. seru sana ini kali. Berarti ya nggak ada menjadi alasan, wah umur masih segini nggak bisa dikasih tekanan, berarti nggak bisa dijadikan alasan Nggak juga bisa ya. jadi alasan, karena akan ada waktunya, bahkan nanti lu harus main juga di penentuan kan ya. Jadi bukan cuma ngeblend sama tim, tapi udah harus siap lah kalau diturunin seandainya amit-amit ada apa-apa tuh ya, yang 3 tunggal kan misalnya cedera atau apa, dia harus main mau tidak mau kan dia kayak gitu. Tapi sensasinya, sense-nya tuh beda memang. Dari junior, bergu junior masuk ke bergu Uber Cup, beda banget Dep. Dan maksudnya ngeliatin, oke harus gini, ngeliatin orang tegang, ngeliatin tim kita Dulu tegang. bawa-bawain itu dulu nggak Tantin? Pernah ngerasain nggak sih gitu? Jadi tim laundry gitu ya, kalau ya. Tim laundry, tim angkat pisang gitu Ci. Pernah juga ya Ci ya? Kotor-kotorin kamar senior laundry. Baju Ci, baju kok gitu ya. Bawain kok kayak gitulah ya. Iya. Berarti memang dari dulu ya, itu tradisi. Tradisi. Bukannya dibully loh, ini memang kesadaran aja ya. Yang junior menolong yang Iya, senior. yang Dia kan mau berjuang. Iya, Kita kan kalau nggak satu main ya tim. apa biar pengorbanan ada, kita. biar lu kelihatan ada kerjaan gitu Angkat loh. kardus lah. Iya, biar lu kelihatan, wah ada kontribusi nih anak gitu kan. betul. Jadi kalau juara, wah keciprat nih, Iya. ada kontribusi dia ngangkat pisang gitu. Lumayan lah ya. Apa kayak Asian Games tuh juga tegang, tapi nggak sedegang Uber Cup deh. Beda deh. Asian Games kan saya juga tim kan. Padahal Asian Games kan 4 tahun sekali ya Ci. Tapi beda secara hype juga kayaknya ya. Iya. Karena Thomas mungkin Uba karena multi Sudirman cabang kali tuh, ya. Iya. Ini dunia kan. Iya. Kalau Asian kan ya memang. Iya, ini seluruh dunia. Ya pokoknya kalau udah Thomas, Uber, Sudirman itu pokoknya beda banget lah. Udah. Bendera merah putih itu ya. Iya. Ya kita bela klub aja beda rasanya kalau bergu, iya kan? Pokoknya luar biasa lah itu rasanya, nggak bisa diungkapkan. Nah, tapi kalau kita lihat dengan skuad yang ada nih Le, pemain-pemain muda, ya ada beberapa pemain senior lah. Apa sih menurut tuh yang realistis untuk tim ini? Kan pada bilang wah kayaknya targetnya semi nih. Menurut tuh gimana? Bisa nggak dicapai sama skuad ini nih? Menurut gue kalau semi ya tetap ada kesempatan gitu, tapi menurut gue sih lolos grup quarter juga oke lah gitu. Karena kalau kita lihat kompetitor ya, maksudnya kayak Jepang kan 4 teratas biasanya Cina, Jepang, Korea. Thailand, Korea itu Iya, yang selalu selalu itu kan berempat gitu. itu tuh. Thailand mau gitu-gitu
jago banget tuh dia tuh, Ya, tapi kan cewek-ceweknya kuat iya, emang rata. untuk beregu gitu. juga Thailand bisa Iya bagus. Iya. diacungi jempol lah. Iya, tapi kan misalnya kita ya tetap ada kesempatan. Syukur-syukur kita bisa jadi juara grup. Jadi kehindar dari Cina atau kehindar dari kelempar. iya. Lumayan lah. Soalnya kan kita misalnya kita biasanya lolos grup. Abis itu langsung ketemu Cina. Ketemu Cina beregu main di kandang dengan full kayak gitu. Dari mana ya ini colongnya gitu. Susah. Iya, bingung ya mau nyari lini yang mana nih yang dicolong. Walaupun kita tetap ada kesempatan, tapi dengan komposisi pemain Cina yang kita BAC deh kemarin 4 dia. Itu 4-4-nya kan dibawa itu besok. Bener sih. Terus ganda putri dia ada tiga-tiganya tuh kemarin masuk. Ya, udah yang terbaik Iya, semua, benar-benar iya. terbaik lah ya. Itu tiga-tiga yang masuk. Ya itu yang akan main besok. Jadi ya tetap ada kesempatan, tapi realistisnya menurut gua quarter sih. Kalau Kalau ini unggulan 58, memang unggulan 58. Harusnya quarter itu sudah yang Wajib. wajib. Jadi kalau Ricky bilang semi itu make sense. make sense ya Ci ya. Ya, Iya, karena target harus lebih di atas kan. Iya, Realistis iya, lah iya. ya. Karena setelah itu kan kalau mumpama runner up pasti dilempar, pasti diundi runner up grup. Iya. Kalau juara bisa lebih enak. Hmm. Iya kan, karena nanti dapatnya kan musuhnya runner up. Nah, targetnya kalau bisa sih juara grup. Kalau bisa, Semoga ya, Ha-ha. semoga bisa juara Kalau grup. runner up rada berat kalau kelemparnya ke China Iya. atau kelemparnya Jepang. ke Jepang. Tapi kita gitu. tuh jodohnya sama China sih ya. Sering banget. Iya kan sih Iya, ya. sering ketemu. banget loh Sering kalau banget. beregu, nggak cowok nggak cewek. Mm-mm. Udah Sering kayaknya banget udah ada magnetnya gitu Ci ya. Jangan dong. Tapi semoga yang undian ini enggak lah ya. Semoga bisa yang terbaik. Berarti semi termasuk realistis ya Ci ya. Iya. Bisa dicapai gitu kan. Mm-mm. Wah, berarti udah nggak sabar nih kita udah nanti tanggal 27 sampai tanggal 5 Mei kan bakal ada Thomas sama Uber Cup. Tapi di tanggal 3 gua dengar-dengar ada acara juga nih lah ya, 3 sampai 5 nih. Jangan lupa daftarin ponakannya, sepupunya, cucunya, anaknya di turnamen PB Ina Kids yang akan dilaksanakan tanggal 3, 4, 5 Mei di Benteng Badminton Hall BSD. Silakan hubungin kontak person yang tertera di poster. Caca tuh. Terus ada apa lagi nih lah? Ada nih yang spesial dari Jebret Wah, Media. yang spesial Kita nih. bakal buka pre-order untuk jersey DPI Dewan Pandit Indonesia. Harganya 250.000. Periode ordernya mulai dari 17 April sampai 3 Mei. Langsung aja klik link di deskripsi video atau klik link bio Instagramnya Jebret Media. Atau bisa telepon ke Anjar. Tuh, telepon. Langsung chat juga boleh deh, chat aja. Anjar chat kadang-kadang ya? suka nggak ngangkat telepon. Oh, dia suka nggak angkat telepon. Sombong. Di chat dulu soalnya kalau nggak kenal dia nggak angkat gitu kan ya. Iya. Wah, keren juga tapi jersey tadi keren banget loh. Keren. Desainnya luar biasa. Itu klasik vintage. Klasik ya. Wah, harus dapat cuman berapa? 250.000 ya. 250. Wah, murah banget tuh. Jangan sampai nggak kebagian. Bisa oke? main bola bareng. Bisa main bola bareng. Yang bisa apalagi? beli jersey, yang Yang udah beli beli jersey jersey. bisa main bola bareng. Oh, jadi member buat main bola bareng. Iya, jadi Seru member. dong. Iya, jadi nanti bakal rame kan yang main seru. Wah, jadi banyak keuntungannya dari si jersey itu tadi iya. ya. Betul, betul. Jangan lupa tuh. Jadi kalian harus punya jersinya biar bisa main bareng juga. Iya. Oke, jangan kemana-mana. Kita akan kembali membahas yang lainnya. Oke? Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.